sambil workshop di tempat pengolahan sampah TPS IDA dan lain-lain. Oh, berarti semua juara diambil. Ya. Tapi tentunya namanya lomba, kita harus satu yang kita tampilkan dan itu harus menarik dewan juri gitu kan. Balik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu atau bersama dari cantik nih Bu, ibu-ibu PKK. Oke, saya ini dulu, Pak orang ini boleh perkenalkan diri, silakan dari Ibu dulu boleh, nanti yang lain juga. Nama saya Sigatma. Saya di PKK sebagai wakil Pokjenba. Wakil Pokjenba. Saya Ibu Molin, Ketua Pokja 3. Nama saya Ibu Mayang, Pokjaan juga. Anggota Pokjan. Saya umur 9. Oke, tadi kita sudah memperkenalkan diri, sekalian juga menamakan dengan Pokja. Nah, teman-teman mungkin belum tahu tentang Pokja ini. Nah, jadi mungkin sebelum ke sana, saya mau tanya nih kembali tentang ibu-ibu PKK kemarin itu ada peringatan Hari Kesatuan Gerak, itu HKG, dan ke-51 ya. Nah, ke-51 dan ibu-ibu ini juga dapat menang. Nah, Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu juara 1 ya kemarin Ibu? Juara 1, juara 2, juara 3. Oh, semua juara ada di dari sampai Kita di TPS 3 ya. Mungkin ini saya dapat juara 1, juara 2, juara 3 itu kami sambil workshop di tempat pengolahan sampah TPS IDA dan lain-lain. oh, berarti semua juara diambil. Jadi PKK-nya itu kerja di sampah. TPS 3R. Kan kita megang sebagai juara. Oke, tadi menjelaskan juara nih kan juara berapa? Juara 1 tuh menang juara apa juga? Boleh Silahkan yang juara 1. Juara satunya unggulan. Untuk unggulan itu kita bikin sabun dari minyak. Kita olah, setelah jadi kita bikin pukeng. Jadi biar menarik gitu. Ladik itu bisa. Terusnya kita maunya jitar. Ternyata kalau bantu maunya bikin kerajinan. Jadi kalau sabun itu kan ibaratnya kita bisa bikin kerajinan. Lantar dibikinkan, campuran, kita cetak, setelah jadi kita bikin kayak. Jadi ya tampilannya tak cantik. Ya alhamdulillah kita dapat juara dari. Berarti produk unggulan tuh bisa diperjualbelikan. Bisa juga sih, bisa. Belinya tuh di mana tuh? Itu kalau kayak kemarin tuh kalau ada orang pesan bisa kami izinkan. Oh, jadi sistemnya pre-order atau pesanan? Iya, seperti itu. Kalau juara 2-nya? Juara 2 produk makanan, olahan makanan. Olahan makanan ada 4 sektor. Ada perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Nah, waktu di perikanan ini saya berpikir dalam Pokja 3 itu adalah untuk makanan masakan ya. Biasanya menujunya itu kita cenderung ke B2SA. B2SA itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi maksudnya beragam itu makanan kita itu jangan cuma nasi aja gitu kan dari karbohidratnya. Jadi beragam. Jadi kayak kemarin saya kerupuk basah. Itu saya jadikan untuk dari peternakan, karena kan ada orang juga yang tidak makan ikan. Nah, jadi kalau bisa kita tuh sekali makan itu kita mencakup semua, ada protein, ya ada karbohidrat, ada gizi, ada apa. Jadi di kerupuk basah itu saya bikin ayam. Ayam itu yang pewarnanya adalah sayur-sayuran. Jadi bagi anak-anak yang tidak suka sayur, dia otomatis makan sayur situ, enggak terasa. Terus warnanya pun cantik. Nah, jadi di situ kita dapat ada karbohidratnya dari tepung tapiokanya. Kemudian kita dapat proteinnya dari ayamnya. Kita dapat sayurnya. Kita kan berarti dari sayur itu saya kemarin pakai sawi, ada seratnya juga kan. Nah, kemudian dia juga aman. Karena aman itu bukan langsung kita makan ditunggu satpam gitu kan, enggak tuh. Tapi terbebas dari duri,
terus bahan pengawet, pewarna buatan. Nah itu semua kemarin terbebas dari itu. Nah, jadi kita kemarin tuh berpikirnya mengolah makanan yang bisa sekali makan itu akan terlengkapi gizi semua itu. Seperti kalau yang di kerupuk basah gitu. Kemudian waktu olahan perkebunannya saya puding. Puding itu juga ada seratnya. Terus warnanya juga dari buah-buahan. Kemudian ada kelapanya, pakai kelapa muda. Kelapa itu kan sangat bagus juga ya, air kelapa. Ada susunya juga. Jadi sekali iris, satu iris makan itu lengkap semua, udah kandungan gizinya. Gitu. Seperti kerupuk kita pakai jali-jali. Yang biasa dipakai gelang-gelang di kayak seperti rumput itu. Nah itu kita olah. Kemudian yang ikannya dari perikanan saya bikin abon ikan. Nah, jadi kan kalau cuma abon diletak gitu aja mungkin memang sih aman dari duri-duri ya. Anak pun enak makannya. Terus kalau yang masaknya dia kan tahan lama. Jadi kalau seandainya bunda-bundanya nih hari Minggu bisa bikin, dia bisa tahan sampai seminggu lebih kan. Nggak usah, dia kering aja. Masukkan toples saja dia bagus. Kemudian kalau misalnya untuk menarik anak lagi biar dia lebih suka, kita bisa kasih kocokan telur, cetak, masukkan abon itu kita kukus. Mungkin anak-anak itu akan lebih suka. Bisa model ikan, Hello Kitty, apa segala kan. Nah, sesuai anak-anak biar dia mau makan ikan seperti itu. Maka kami kemarin berpikir itu sama Ibu Yan ini sebagai Pokja 3 berpikir olahan apa yang kira-kira bisa untuk kita tampilkan. Karena kan pasti banyak olahan masakan tuh. Tapi tentunya namanya lomba, kita harus satu yang kita tampilkan dan itu harus menarik dewan juri gitu kan. Nah, dalam Pokja 3 ini kita selalu berpatokan pada makanan menu yang B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah, seperti itu. Oh, oke. Iya. Saudara saya mau tanya terus tentang juara tadi itu, cuman saya mau biar teman-teman tahu juga. Orang-orang masih awam nih dengar Ibu PKK ini apa sih biasa kita kan, biasa kita nih biasanya ya masih jadi seluruhnya memang belum tahu lah teman-teman. Iya. Nah boleh apa sih ke Jobdesk atau ke dari PKK atau PKK tersebut? Yang dari Pokja 1 tadi siapa tuh? Itu kan tadi yang agak lanjut aja, siapapun boleh kan kita ngerti. kalau yang Pokja 1 kan itu keagamaan ya. Seperti diadakan majelis taklim, terus adakan ini Pondok Kifayah itu kan sangat penting. Apa untuk ibu-ibu kan, ibu PKK kan, itu sangat penting untuk belajar. Karena kan kalau ini suatu saat misalnya ada orang yang sudah meninggal gitu, pakai kan, itu harus itu dipraktekkan dan belajar terus. Kalau yang ini, yang Pak Kifayah. Terus bukan hanya itu aja, kalau di Pokja 1 nih kan, nanti ini kan ada majelis taklim, terus nanti kita kan datang ke rumah-rumah kan gitu, adakan pengajian, sholawatan kan gitu di Pokja 1. Keagamaan. Lagi dari DKMT, Muslimah, juga lansian itu harus kita kalau yang di Pokja 1 kan Ya, kalau menurut saya nih Pokja 1 keagamaan ini sangat penting untuk yang fardu kifayah tadi nih. Jangan dikira itu hanya yang tua-tua aja, nanti seolah-olah kalau yang mau manggil siapa yang meninggal itu fardu kifayah orang tua-tua semua, yang muda enggak mau. Tapi di PKK ini berarti kan kita bisa diajarkan, biasa ada Pokja itu. Jadi PKK itu kan bisa yang muda, yang udah usia ini terserah, yang penting mau belajar aja. Jadi siapa tahu memang pas diperlukan untuk memandikan jenazah atau apa itu bisa gitu, karena ada pelatihannya. Di Pokja 1 ini kan benar-benar yang ini yang Fardu Kifayah nih kan, cara mandinya kayak gimana. Terus kan nggak boleh juga nampak auratnya. Terus lagi pula mandinya jangan seperti orang hidup. Misalkan kalau kita mandi biasa gitu kan, gosok-gosok. Tapi kan kalau cara orang mandikan orang mayit kan harus pelan-pelan. Itu tidak boleh sembarangan orang juga. Kan kata ada cerita ya, kalau orang yang sudah meninggal itu kan kalau digosok terlalu kuat kan katanya tuh sakit kayak gitu. Itu sangat penting Fardu Kifayah itu. Oke, berarti Pokja Kendaraan Sejahat ini memang bagiannya keagamaan dan itu mengajarkan ke anak muda atau teman yang
Iya. Oke. Lihat Kalau pecah kedua Tadi itu kerajinan keterampilan ya, keterampilan. tampilan juga pelatihan untuk buat kerajinan. produk-produknya kok. Senang bikin udah gitu. Ya seperti kerajinan lah. Tapi bukan cuma kerajinan. Misalnya berhias kita pun diajarkan di situ. Jadi namanya ibu-ibu PKK enggak juga harus tampil lusuh. Nah, di situ juga di PKK juga ada tuh keterampilan gimana kita pakai bedak, gimana ada juga. Itu termasuk di Pokja 2, pendidikan seperti itu tuh Pokja 2. Anak tahu kan untuk anak-anak kan kalau kerajinan ini kan penting nih. Iya. Anak-anak ini kan dengan dia tuh kalau lama-lama ini kan sering juga jenuh gitu. Iya. Mereka tuh harus udah ada lain jangan tuh mereka harus bermain juga ada kreasi aja gitu. Terutama ini tadi yang kerajinan buat misalnya dari kertas itu bikin burung. Terus kalau yang kerajinan dari yang barang-barang bekas ini kan kalau ini kan bisa juga dibuat kerajinan nanti dikasih tempelkan pewarna misalnya kan dibikinnya bendera atasnya merah bawahnya putih gitu. Sudah ditutup botol juga ada intinya itu pokoknya yang barang-barang yang ini nih yang busuk dan Pak Ase dia Pak itu anak-anak PKK tuh bagus memang untuk siapa tuh semuanya dapat. Iya, karena kita juga mengajarkan bahwa PKK ini kita harus misalnya bersih. Jadi misalnya dari seperti sampah-sampah kalau masih bisa diolah kita ajarkan, apalagi anak kecil-kecil. Yuk jangan ini ajak bunda-bundanya, jangan cuman itu selalu dibuang. Bisa kok kita olah. Nah itu keterampilan ya itu ada di Pokja 2. Oke, berarti memang ya. Saya setuju juga kalau misalnya kecilnya memang dunia bukan yang harus belajar terus kan. Iya. Memang makanya TK itu kan memang bermain juga. Iya. Jangan terlalu dinonsenkan terlalu banyak. Oke. Tadi kan tentang Pokja kedua itu keterampilan dan juga pendidikan anak juga ya. Kalau Pokja ketiga. Pokja 3 masakan tadi. Masakan sama. Ya untuk makanan yang kira-kira bergizi sehat, yang seperti itu dia fokus loh masuk, iya masuk berkesinambungan semuanya bersinergi nanti sama Pokja 4 pun kesehatan sama masuk semua kita memang sambung menyambung memang saling berkaitan makanan tapi yang iya jadi tidak makanan kosong gitu kan dari di PKK juga. Di PKK itu PKK, posyandu juga. Iya. Ada yang kita kerja di lingkungan persampahan juga. Itu semuanya ilmu. Iya benar. Benar. Bukan hanya ini, kayak saya seperti saya kan bisa mengajarkan juga pada anak-anak. Gitu. Benar. Kalau kalau ada pada tidak rugi ikut PKK biarpun ada dananya kita tidak bergaji, tidak rugi. Tapi ini kita yang paling ilmunya. Tidak ada. Sebelum saya lari ke situ nanti saya mau tanya tentang hal itu tapi beda perspektif dari Ibu Budi kan ada berempat enggak? Nah saya mau nanya ke Pokja 4 tuh tadi udah di-spill tentang kesehatan. Jadi kesehatan gimana? Kesehatannya tahu. Posyandu dari segala macam ya. Bersih. Tapi memang fokusnya memang di bagian kesehatan untuk anak dan juga ibu-ibu di situ ya Bu. Oke. Ibu hamil ya. Oh ibu hamil. Iya calon pengantin. Oh catin. Iya. Oh berarti kayak baduta dan segala macam. Iya. Soalnya sekarang ini kan Pokja manapun lah ini mau makanan mau yang Pokja 4 apa segala ini kan lagi memerangi stunting nih. Iya benar. Karena stunting. Stunting itu kita mulai lagi dari bibit-bibitnya. Jadi sebelum calon pengantin ini hadir mempersiapkan bahwa calon ibu dan calon bapak ini harus sehat. Seperti itu. Iya, jadi nanti biar anaknya tuh lahir sehat-sehat seperti itu. Ya, itu ada di Pokja 4. Tiap bulannya kan mereka harus datang posyandu ditimbang, diukur tinggi badannya berapa mereka tuh udah naik atau menurun tinggi badannya juga atau masih di angka segitu atau makin itu yang membuat ini yang dari
ketua dari puskesmas tuh harus tahu setiap bulan kan kita harus serahkan data laporan puskesmas dari situ. Itu untuk data Pokja 4. Oke. Iya. Oh, data dari Pokja 4. Iya, itu untuk Pokja 4. Menggerakkan ibu-ibu dan juga Catin dan juga balita, ibu hamil dan segala macam itu dari ibu PKK ya. Iya. Dan data nanti ke-input ke Puskesmas atau Puskesmas. Karena data BKKBN itu Iya. untuk mendatanya itu ada satu kader Posyandu dan ada satu kader PKK. Nah, memang itu mereka kerja sepasang itu untuk mencari catin, ibu hamil, bayi balita, ibu pasca melahirkan, seperti itu. Oke. Berarti di mungkin pertanyaan terakhir saya lah atau kenapa kalau misal dibilang kenapa sih mau jadi PKK nih kan? Karena juga ya ini kan relawan kan, nggak ada uangnya. Kalau misal secara realistis, cuman tapi mau bergerak untuk memberdayakan anak maupun ibu-ibu di sana. Bagaimana? Ini salah satu ibu lah. Boleh? Apa mau tambahan aja? boleh. Kak Emma siapa? Apa? Motivasi saya sih istilahnya tahan dengan membantu. Itu kan kira saya. Kalau saya ingin membantu orang itu, saya ada kebanggaan sendiri. Saya makanya kalau ada kegiatan apapun, saya tidak mikir itu ada tidak ada uangnya gitu. Saya ikhlas. Benar. Insya Allah hatinya rezeki itu justru. Iya. Jadi saya lakukan dengan hati saya yang ikhlas saja. Jadi kalau ada kegiatan apapun, insya Allah. Kalau ingin ikut ini oke itu. Nanti keluar dari adanya uang itu urusan nakal. Pada dia rezeki itu semua Allah yang ada. Kan yang penting kita kerja ikhlas dulu. Bantu orang. Memang jiwa ini memang bersama di sosial ini. Amin. Pengen susah mencari kau. Iya, ada pikirkan tentang mau Rifana. Iya. Lu lagi kerja ini. Apalagi kalau di akhir-akhir tahun itu Bang. Itu PKK kami Pokja 1, 2, 3, 4 itu laporan Bang. Itu laporannya yang untuk papan data. Itu tuh kita memang dikejar terus cari data. Nah, seperti itu. Jadi kalau dipikir kita enggak ada males ini kayak gini aja. Tapi rasanya banyak sekali ilmu yang kita dapat dari PKK. Misalnya kayak PHBS, kita enggak boleh itu di ruang tamu sebenarnya ada asbak rokok, itu sebenarnya enggak boleh. Jemur pakaian di depan rumah itu enggak boleh. Kan sebenarnya itu bagus biar kita itu setidaknya belajar bisa gimana sih menata ruangan, terus gimana kita memanfaatkan pekarangan, itu semua diajarkan di PKK. Jadi ilmunya banyak sekali dari kita tidak bisa bayar semua itu dengan uang lah ya itu. Tapi ilmu itu lebih banyak dan setidaknya kita akan banyak teman, silaturahmi. Kalau sudah banyak teman, insya Allah banyak rezeki juga. Iya, benar. Kalau kalau PKK enak nih ya. Kalau kita disuruh data nih kan 2000 PKK misalnya. Misal saya disuruh sama Kades dan saya diperintahkan untuk mendaftar ini. Kalau luar bahasa ini kan ada yang ini kan, ada yang tidak punya WC. Itu kan penting tuh. Ada juga yang rumah-rumah yang misalnya layak dibantu gitu kan. Itu kemarin alhamdulillah kita laksanakan gitu. Mendata ke rumah-rumah terus minta kakak. Kadang-kadang orang kan nggak semuanya mereka nih kan. itu apa sih kadang itu mana mendaftar terus kan gitu. Mereka kan nggak tahu gitu. Apa sih kita mendata nih kan kalau kita tidak ada perintah dari ketua kan nggak mungkin kita turun ke lapangan kan gitu. Kita bersyukur di situ kita bisa sosialisasi dengan masyarakat kita gitu. Bisa tahu nih kondisi mereka nih yang seperti apa. Mereka nih yang membutuhkan WC benar-benar membutuhkan gitu. Dari situ kita ambil pelajaran dan ilmu kita biar menjadi orang yang makin bersyukur gitu. Bersyukur dengan nih karena Kebanyakan ibu-ibu PKK ini semuanya dekat sama masyarakat. Semuanya turun ke lapangan. Memang semuanya semuanya dekat gitu. Dekat kalau di desa di RT mana insya Allah udah tahu ini rumahnya Pak RT-nya sini ini nih karena kita udah dekat udah sering turun ke lapangan Bang. Dan orangnya sih kita belum datang tahu itu turun kan dan jadi kan hasilnya kita tahu itu kan waktu ketika kalau dia ada berapa gitu kan jadi oh iya ini ya saya orang tahu sebenarnya tapi kita terjun sendiri itu di desa ini kan ada berapa PAUD misalkan ada 6 PAUD misalkan harus tahu kan gitu di Pokja 2 harus tahu
berapa PAUD yang ada di Desa Padat Baru. Kalau yang di Pogja. Oke, berarti memang ya apa yang dilakukan ibu ini tanpa ada ya maunya apa yang tujuannya satu berdoa. Iya. Ya kan. Setidaknya kita juga tetap menambah ilmu pengetahuan kita tetap nambah. Iya. Dipilih oleh Allah lah. Memang orang ibu benar. Kerja sosial ini kan tidak gampang loh. Iya. Ada malam-malam juga seperti saya kan kader di sana. Dipercaya juga untuk sama bidan untuk membawa bumi misalnya pas mau melahirkan kan. Nanti kita kan bawa ke rumah sakit misalnya. Itu tengah-tengah malam loh. Jam 1, jam 2 malam pas kita tidur. Ditelepon atau digedorong kan mau tahu kita harus lakukan kan gitu. Itu namanya memang udah dipilih oleh Allah. Satu lagi Kita tuh. kena tahu dengan niat baik kita. Satu lagi, kalau kenapa kita mau ikut di PKK? Ibu-ibu PKK akan lain dengan ibu biasa. Ibu PKK akan berani tampil, udah terbiasa dia ngomong, udah terbiasa dia dengan publik, dengan siapa udah akan terbiasa. Lain kayaknya dengan ibu yang misalnya dia kurang bergaul, maaf lah ya, karena bukan dia gimana atau mungkin dia tidak mau bergabung gitu ya. Dia akan cara kita dekat itu agak susah bergaul dan nanti kalau susah bicara juga. Saya dulu waktu belum kumpul susah bicara di depan orang ya gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah kumpul, sering ini terlatih. Nanti kan kita dikasih tahu juga misalnya cara membawa acara itu. Yang mana dulu yang disebut. Nah, misalnya sambutan, mana dulu yang disebut. Jadi ilmu itu selalu masuk terus seperti itu. Kita kan bisa ikut perlombaan dari inilah kita nih. Info dapat dari kita kumpul gini lah. Alhamdulillah ini sedang kita bisa dikenal kan sampai menang gitu kan. Alhamdulillah dari PKK. Sekalian nguji mental. Ya, apa yang kita dapat pasti ya ilmunya. Iya, Jangan pikir ke uangnya dulu. Oke, mungkin terakhir saya lah. Ini terakhir. Karena ada ngomong sama ibu nih mungkin bisa nanti lanjutkan part 2 lagi lah. Oke, mungkin salah satu dari ibu mungkin apa harapan untuk ibu PKK ke depannya? Emang. Harapannya alhamdulillah semoga makin kita ini bersinambung di PKK, semakin kita ke atas semakin maju dan semakin kita berbicara ini lebih baik lagi. Cara penampilan kita itu semakin banyak ilmu yang kita dapat. Jadi semakin kita sering ke PKK, mau di kecamatan, di desa, ini kan di desa kami juga ikut di kecamatan juga kan. Itu insya Allah ilmu akan selalu bertambah. Jadi itulah manfaatnya kalau saya di PKK itu, saya akan semakin dapat banyak ilmu. Itu kalau saya. Jadi dari ibu mungkin harapan ke depan nih desanya semakin menanjak. Itu terakhirnya tuh pamungkas menanjak. Menanjak tuh. Oke, terima kasih. Mungkin ini udah pertanyaan. Terima kasih ibu. Yes, apa bisa dibilang sharing kita nih? Iya. Melihat bagaimana ibu PKK dan apa tugas sebenarnya mungkin nanti kalau memang ada waktu ibu kita lagi lah. Oke, mungkin dari ibu udah menyampaikan apa yang udah disampaikan tentang tugas maupun Pogja tadi dan mungkin berakhir sampai sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.